Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca risalah Al-Ilaj bi Ruqa min Al-Kitabi wa Sunnah, pengobatan dengan ruqyah dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pengobatan ruqyah ini, yang dimaksud dengan ruqyah ini termasuk pengobatan-pengobatan dengan metode dari syariat ini, ya, bukan hanya dengan bacaan-bacaan, tapi secara umum menyeluruh dengan amalan-amalan yang dengannya amalan-amalan tersebut menyebabkan seorang dihindarkan dari berbagai macam penyakit, dari berbagai macam bala dan bencana. Di antara yang akan kita kaji sekarang adalah terkait al-ilaj indal musibah, yakni pengobatan ketika seorang terkena musibah. Bagaimana terapi ketika seseorang ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di Surah Al-Hadid ayat 22-23. Allah Ta'ala berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir." Tidaklah menimpamu dari musibah fil ardi, baik di bumi, wala fi anfusikum, ataupun musibah yang menimpa diri-diri kalian, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, kecuali telah tercatat di dalam kitab. Jadi musibah tersebut telah tercatat di dalam kitab, ya, min qabli, sebelumnya, an nabra'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, di dalam kitab, dan sebelumnya kami menciptakannya. Ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Ya. Dan tidak ada suatu musibah yang menimpa dari musibah baik di bumi ataupun pada diri kalian. Di bumi, yakni semua kejadian-kejadian yang di alam semesta ini, di bumi, atau yang ada pada diri kita masing-masing kita, maka itu semuanya sudah tercatat di dalam kitab. Ya. Yang dimaksud di dalam kitab, di Lauhil Mahfuz. Ya. Min qabli, sebelumnya, an nabraha, ini sebelum kami menciptakannya. Ini sebelum terjadi sudah tercatat terlebih dahulu. Maka apa yang akan terjadi sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, sudah tercatat dalam catatan takdir yang Allah Subhanahu wa taala mencatatnya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya hal demikian mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah dalam ayat selanjutnya, likaila, untuk apa ini semua dilakukan? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, agar supaya kalian tidak berputus asa, ya, atas apa yang terluput pada kalian. Artinya para jemaah sekalian, musibah-musibah yang terjadi itu memang sudah direncanakan oleh Allah, sudah ditetapkan oleh Allah, sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Jadi bukan tanpa ini suatu kejadian, bukan kebetulan. Suatu kejadian ini bukan kebetulan. Hatta tidak ada satu helai daun yang jatuh, itu bukan kebetulan, tapi Allah Subhanahu wa taala yang sudah mencatatnya. Allah yang telah merencanakannya. Ya. Maka kalau demikian, kita tidak usah putus asa dengan sesuatu yang luput dari kita, karena semuanya sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalah takdir. Orang kalau beriman dengan takdir, akan muncul, orang yang beriman kepada takdir, di antara buahnya akan muncul apa? Akan muncul tidak ada putus asa dalam hidupnya. Sebab Allah mengatakan di sini, likaila ta'sau 'ala ma fatakum,
agar kalian tidak putus asa atas apa yang terluput pada diri kalian. Wala tafrahu, perhatikan, wala tafrahu bima atakum, dan tidak kalian terlalu bergembira, terlalu berbangga dengan apa yang didatangkan atau didapatkan oleh kalian. Jadi kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita tidak terlalu berbangga karena semua itu juga adalah rencana Allah. Kalau Allah berkehendak, Allah cabut seketika itu juga. Apa yang kita dapatkan berupa harta, pangkat, jabatan, kedudukan, kesehatan, itu semuanya bisa Allah cabut dalam sekejap. Jangan terlalu berbangga. Dan apa saja yang terluput, seperti kemiskinan, kita tidak memiliki kekayaan, maka itu semua jangan membuat kita bersedih, karena semua itu adalah rencana Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi apa yang kalian dapatkan, tidak kalian berbangga. Ya. Tidak gembira, makna bergembira yakni berbangga di sini maksudnya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ini ayat penting berjamaah tentang masalah takdir sebagai hiburan bagi kita, bahwa apa saja yang menimpa di muka bumi, yang menimpa pada diri kita adalah semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum Allah menciptakannya. Ya, semua ini sebagai ujian agar kita tidak putus asa atas apa yang luput, tidak bangga atas apa yang kita dapatkan. Lalu yang kedua, firman Allah di surah At-Taghabun ayat 11 terkait tentang musibah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya, tidak ada yang menimpa dari musibah kecuali atas izin Allah. Atas izin Allah. Ini tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali semua itu Allah yang telah menetapkan, mentakdirkan, menciptakan. Ya, walaupun terasa pahit bagi kita, jelek, buruk bagi kita, itu semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Maka siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah memberinya petunjuk pada hatinya. Allah memberinya petunjuk pada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ya. Maksud dari ayat para jamaah sekalian, orang yang ketika mendapatkan musibah dan tahu dia musibah adalah atas izin Allah, semua ditetapkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang beriman sebagai ujian, bagi orang yang durhaka sebagai azab dari musibah ini. Lalu dia yang iman kepada Allah, yakni bersabar dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk dia dengan sebab musibah tersebut. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min 'abdin tusibuhu musibah fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allah ta'ala fi musibatihi wa ikhtalafa lahu khairan minha." Tidaklah seorang hamba, kata Nabi, tusibu musibah, tidaklah seorang hamba yang terkena dengan suatu musibah, fayaqulu, dia mengatakan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sungguhnya kami berasal dari Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ini mulut dia mengatakan demikian, dan hati pun dia menetapkan bahwa memang betul-betul kita adalah berasal dari Allah, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu disambung dengan doa, Allahumma jurni, ya Allah berilah aku pahala, ganjaran, fi musibati, dalam musibahku ini, wa akhlif li khairan minha, dan berilah aku pengganti ya Allah yang lebih baik, yang lebih baik darinya, dari musibah ini. Ya. Jadi membaca, ya Allah beri aku pahala, ya, pada musibahku, dan
beri pengganti yang lebih baik. Khairan itu bukan yang baik, yang lebih baik. Yang lebih baik dari musibah yang aku dapatkan. Maka kata Nabi, kecuali ajarahu Allah Ta'ala, Allah akan memberinya pahala fi musibatihi, pada musibahnya, wa akhlafa lahu khairan minha. Wa akhlafa, yani Allah mengganti, memberi pengganti baginya khairan minha, yang lebih baik dari musibah yang dia dapatkan. Ya. Ini hadis dari Abu Salamah, ya. Dan Abu Salamah mengajarkan kepada Ummu Salamah. Dan ketika Abu Salamah wafat, ya, Ummu Salamah istrinya ini mengamalkan apa yang diajarkan oleh suaminya, membaca doa ini, Allahumma ajurni fi musibati, dibacanya. Ketika Abu Salamah wafat, dia berkeyakinan dalam hatinya, tiada orang yang lebih baik dari Abu Salamah suaminya ini. Tidak ada. Namun ternyata ketika membaca doa ini, Rasulullah SAW melamarnya, menikahinya. Maka Ummu Salamah pun diberikan suami pengganti yang baik, lebih baik tentu dari suaminya, dari Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW. Jadi pahala yang sangat besar didapatkan bagi orang yang musibah. Maka kalau kita menghibur orang yang kena musibah, maka hibur dengan hadis ini. Ya. Yang hibur dengan hadis ini. Wahai fulan, jangan lupa baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baca Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Baca. Kemudian perintahkan dia untuk bersabar. Bersabarlah dan haraplah pahala dari musibah ini. Ya. Itu menenangkan jiwa orang yang kena musibah. Ya, jadi kalau ada orang kena musibah, baik itu musibah ditimpa kematian, karena kematian ini musibah. Nah, keluarga yang ditinggal mati, maka dia sedang kena musibah, maka kita memberikan hiburan dengan cara seperti ini, mengingatkan akan besarnya pahala. Yang kedua, memerintahkan untuk bersabar. Ya, kalau lupa diingatkan dengan doa tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dibaca itu. Allah ganti yang lebih baik dari musibah yang dia dapatkan. Hilang hartanya, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah, yang keempat, idza mata waladul abdi. Yang keempat ini juga berdasarkan dari hadis, ya, riwayat Al-Imam At-Tirmidzi tentang seorang yang kena musibah ditinggal mati oleh anak yang dicintainya. Kata Nabi SAW, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang hamba, yakni anak kita ini, anak manusia maksudnya, meninggal dunia, qala Allah Ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya. Apa kata Allah? Dan Allah Maha tahu. Tapi Allah bertanya demikian para jamaah dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyatakan keagungan kebesaran perkara ini. Itu. Allah Maha tahu, tidak perlu tanya, Allah sudah mengetahuinya. Namun Allah bertanya ini untuk menunjukkan kebesaran, keagungan perkara yang ditanyakan. Ini terkait masalah orang yang ditinggal mati oleh anaknya lalu bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengucap alhamdulillah, ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi jemaah sekalian, ketika dapat musibah, selain bersabar, ada anjuran bersyukur. Maka ada tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah. Ya. Ada tingkatan manusia di dalam menghadapi musibah. Tingkatan yang pertama, dan ini tingkatan yang paling rendah, adalah as-sabr. Bersabar dia. Ya. Bersabar. Sabar ini tingkatan terendah. Sabar, yakni apa makna sabar? Habsun nafs, menahan diri kita,
tidak berbuat hal yang diharamkan oleh Allah ketika mendapat musibah. Baik itu lisan dengan mencaci maki misalnya, baik itu lisan dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan ketidakrelaan, ucapan-ucapan yang menunjukkan dosa dan maksiat, atau perbuatan misalnya dengan menampar-nampar pipi atau dengan menjambak rambut, menyobek-nyobek baju dan yang semisal. Ya. Itu yang dimaksud dengan sabar. Menahan diri kita, lisan kita tahan, anggota badan kita tahan dari dosa dan maksiat saat mendapatkan musibah yang menunjukkan ketidakrelaan. Ya. Menangis dibolehkan, namun lebih dari itu, dari menampar pipi, merobek baju, menjambak rambut, kalau ini terhadap seseorang yang ditinggal mati, ya, yang dilakukan terhadap mayit, yang disebut dengan meratap, yang diharamkan. Ya. Meratap itu para jamaah waliyadzubillah, dan ini kebanyakan dilakukan oleh para wanita ini, ya, diancam dengan ancaman yang berat. Nabi mengatakan anaihatu in lam tatub, wanita yang meratap jika tidak bertobat, maka dia di hari kiamat kalau dibangkitkan dari alam kubur, ya, itu dalam keadaan naudzubillah berpakaian dengan pakaian yang terbuat dari ter atau timah panas, naudzubillah. Ya. Dibangkitkan dan dia dalam keadaan memiliki sirbal min qatiran, pakaian dari ter, ya. Dan penuh dengan kudis, penyakit kudis di badannya sebagaimana disebutkan dalam hadis. Berat. Dan juga termasuk di antara perbuatan-perbuatan jahiliyah yang dilarang, meratap itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa jemaah? Yang kedua ridha. Ada orang sabar namun tidak ridha, ya. Dan para ulama menghukumi kalau sabar ini hukumnya wajib. Ya. Kalau ridha, ada orang mungkin sabar namun tidak ridha, maka tidak masalah, lumayan karena dia sudah sabar namun tidak ridha, karena ridha hukumnya sunnah. Dan tingkat yang tertinggi lagi apa? Tingkat yang tertinggi lagi adalah syukur. Ini ketika mendapat musibah, dia bersabar, dia rela, ridha. Ditambah yang ketiga puncaknya, dia adalah bersyukur kepada Allah atas musibah. Karena dia yakin bahwa musibah ini berpahala besar. Musibah ini berpahala besar. Sehingga dia bersyukur kepada Allah. Nah, disebutkan dalam hadis oleh Nabi SAW, apabila hamba bersyukur ketika kematian anaknya, Allah memujinya. Ya. Dan diberikan pahala dengan dibangunkan rumah pujian, istana pujian di surga kelak. Nabi mengatakan, apabila seorang anak hamba meninggal, qala Allah Ta'ala li malaikati, Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa anaknya dari hambaku. Tapi para jemaah, mencabut nyawa hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui Allah memerintahkan kepada para malaikat yang ditugaskan khusus untuk mencabut nyawa ini. Ya, dan yang nyabut nyawa adalah malaikat saja. Satu malaikat. Tapi kadang disebut dengan jama' para malaikat. Ya. Atau Allah menyebutkan kalau dalam ayat Al-Qur'an rusuluna. Ya. Yani para rasul kami yang mencabut nyawa. Maka maksudnya dalam malaikat pencabut nyawa, malakul maut, dan para malaikat-malaikat yang menghantarkannya. Ya, malaikat-malaikat yang menghantarkannya. Demikian. Maka kadang disandarkan pencabutan nyawa itu kadang kepada Allah, kadang disandarkan kepada malaikat maut seorang, dan kadang disandarkan dengan para rasul. Maknanya malaikat maut dengan pengantar-pengantarnya, karena malaikat maut ketika mencabut nyawa diiringi oleh pengantar. Ya. A'wan malakil maut, pengantar-pengantar malaikat maut. Fayaquluna, para malaikat pun mengatakan, "Na'am, betul ya Allah. Telah kami cabut nyawa anaknya dari hambamu." Fayaqul, maka Allah Ta'ala berfirman, "Qabattum samarata fuadihi." Apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya, belahan jantungnya? Yang maksudnya siapa? Anaknya. Jadi anak disebut oleh Allah SWT buah hati para jemaah. Karena anak merupakan satu hal yang paling dicintai oleh manusia. Ya. Manusia
cenderung mencintai anak, cenderung mencintai anak, istri, sudah tabiat. Ya. Makanya tidak ada perintah dalam agama ini secara ditekankan berbuat baik kepada anak. Tapi yang ada perintah itu anak berbakti, berbuat baik kepada orang tua. Kenapa? Karena secara naluri ya, yang namanya orang tua pasti sayang sama anaknya. Secara naluri demikian. Tapi kalau anak belum tentu. Banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya, waliyadzubillah. Ya. Taib fayaqulun, malaikat mengatakan na'am. Fayaqul, Allah Ta'ala bertanya lagi, berfirman, ya, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku, kata Allah. Fayaqulun, maka malaikat mengatakan hamidaka wastarja'a. Dia memujimu ya Allah. Itu mengucapkan alhamdulillah. Wastarja'a. Istarja'a artinya istarja'a itu artinya mengucap inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Hamidaka, memujimu, ini mengucap alhamdulillah. Maka kalau ada orang ditinggal mati oleh anaknya, apa bacaannya? Alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Disambung doa tadi, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Jelas ya? Kalau ada seorang ditinggal mati oleh anaknya, orang yang dicintainya, oleh seseorang yang paling dicintainya, belahan jantungnya, ya, maka bacanya alhamdulillah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha. Memuji Allah. Kenapa memuji Allah? Karena pahalanya besar para jemaah. Orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik, maka anaknya akan memberi syafaat kelak, dan sudah dijamin anak ini masuk surga. Berarti dia harus bersyukur kepada Allah karena memiliki anggota keluarga yang sudah dijamin surga. Itu satu. Dan akan memberi syafaat kepada orang tuanya kelak di hari kiamat. Syafaat artinya pembelaan para jemaah, untuk membelanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada orang tua yang akan diponis masuk neraka, maka anaknya membela, ya Allah jangan kau masukkan orang tuaku ke dalam neraka. Ya, dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur orang yang memiliki anak kecil yang meninggal pada waktu usia belum baliknya. Ya. Anak-anak kecil itu masuk surga, diperintah masuk surga. Udkhulul jannah, masuklah kalian surga. Apa kata anak-anak itu? Tidak ya Allah, sehingga orang tua kami, sehingga bapak dan ibu kami masuk surga bersama kami. Kami tidak mau masuk surga ya Allah, sehingga orang tua kami masuk surga. Anak ini tidak membangkang atas perintah Allah, tapi anak ini memohon kepada Allah syafaatnya. Maka Allah pun mengizinkan syafaatnya. Kata Allah apa? Udkhul antum, masuklah kalau gitu kalian dan kedua orang tua kalian, kata Allah. Maka perlu memahami seorang hamba dalam masalah ini. Ketika seorang hamba ditinggal mati oleh anak yang dicintainya, ucapkan syukur. Karena dengan itu Allah akan memberikan pahala yang besar. Allah akan memberikan syafaat dari anaknya atas izinnya, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ubnu li'abdi hadha baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Kalau begitu kata Allah, bangunkan untuk hambaku ini, untuk si orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya yang dia telah mengucapkan kalimat tadi, satu istana, satu rumah di surga, dan namakan dia istana al-hamd, istana pujian. Ya, luar biasa para jemaah kalau mengerti hakikat ini. Ya. Maka mungkin sebagian orang kaget kalau ada orang ditinggal mati oleh anaknya, lah kok mengucap syukur, kamu tidak sayang sama anak. Loh, bukan demikian. Ini syariatnya jemaah. Ini syariatnya. Taib. Yang kelima, yaqulullah ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Yani ini hadis juga, hadis qudsi. Ya, hadis ilahi. Ya, sebagian ulama lebih cenderung untuk menamakan hadis ilahi daripada hadis qudsi. Ya. Hadis qudsi itu bedanya dengan Al-Quran dan beda dengan hadis biasa apa?
Kalau Al-Qur'an, ya, kalau Al-Qur'an kalamullah harfan wa ma'nan. Al-Quran itu kalamnya Allah, baik huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya ataupun maknanya. Itu semua berasal dari Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis, perhatikan ya kawan. Kalau hadis itu adalah lafad-lafadnya, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya dari Nabi. Kalau hadis, ini Nabi yang mengucapkan, maknanya juga dari Nabi. Adapun hadis qudsi, maknanya dari Allah dan lafadznya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Allah mengilhamkan kepada Nabi baik dalam mimpi misalnya. Maka Nabi mengatakan Allah telah berfirman. Ya. Tapi kata-katanya tidak harus dari Allah seperti Al-Quran, tapi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis adalah qaul Nabi dan maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu semuanya berasal dari Allah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kata Allah, dan Nabi Muhammad itu tidaklah berkata-kata, tidaklah ngomong dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ya, taib. Itu di antara perbedaan antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Terus yang kedua perbedaannya apa? Membaca hadis qudsi tidak berpahala per hurufnya seperti membaca Al-Quran yang satu hurufnya berpahala. Ya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan hasanah, kebaikan. Lalu kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi aku mengatakan, kata Nabi, alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Jadi alif lam mim 3 huruf kali 10. Wal hasanah bi asyri amsalihha. 30 sudah orang membaca alif lam mim, 30 hasanah per jam. Yang di akhirat kelak hasanah wahidah, satu hasanah saja, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Satu hasanah saja. Bagaimana dengan 10, 20, 30, 100, 1000, 1.000.000 dan seterusnya. Ya. Maka jangan sia-siakan, perbanyak membaca Al-Quran. Baik. Yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi, Mali abdil mu'min indi jaza'un idha qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan, ya, Allah berfirman ini, tidak ada balasan untuk hambaku yang mukmin, ya, di sisiku, yakni tidak ada balasan di sisiku bagi hamba yang mukmin, idza qabadtu safiyahu min ahli dunya, jika aku wafatkan, jika aku cabut nyawanya orang yang dia cintainya dari keluarganya di dunia, atau orang yang dicintainya dari penduduk dunia. Subhanallah. Jadi siapa saja yang kita cinta kepadanya lalu meninggal, dan kita tentu bersedih. Nah, kata Allah, tidak ada ganjaran di sisiku bagi hamba tersebut, ya, summahtasabahu, lalu ketika dicabut nyawa orang yang dicintainya tadi, dia berharap pahala. Maka nih perhatikan hadisnya. Jadi orang yang kena musibah, para jemaah, dia harus berharap pahala dari Allah. Ihtasabahu itu berharap pahala dari Allah dengan musibah tersebut. Maka kita jangan lupa kalau bertakziah, menghibur orang yang kena musibah, apa yang pertama tadi? Yang pertama tadi, para jemaah, perintahkan dia untuk bersabar. Perintahkan dia untuk bersabar, ya. Yang kedua, perintahkan dia untuk berihtisab kepada Allah, untuk mengharap ganjaran dengan musibah yang tersebut, mengharap ganjaran kepada Allah. Dan yang ketiga, ingatkan dengan doanya, karena bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia memang tidak hafal. Ingatkan, baca ya fulan, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baca Allahumma ajurni fi musibati wa khlif li khairan minha.
Kalau anak ini tinggal, matinya apa? Kalau yang meninggal anak, baca alhamdulillah. Karena tadi hadisnya hamidaka, dia memuji engkau ya Allah. Ya. Taib. Kemudian dia berharap pahala ilal jannah, kecuali pahalanya adalah surga. Ini tidak ada ganjaran pahala di sisiku dari hamba yang mukmin ketika aku cabut nyawanya orang yang dia cintainya dari penduduk dunia, lalu dia berharap pahala, kecuali aku beri dia surga, kata Allah. Baik. Wa qala an-nabiyyu, yang keenam. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li rajulin mata ibnuhu. Nabi berkata kepada seorang yang anaknya meninggal dunia. Ya. Perhatikan dan jemaah sekalian, anak ini fitnah, memang ujian. Ya. Namun ketika seorang muslim betul-betul mengenal hakikat bagaimana anak, di balik anak itu ujian. Namun di situ tersimpan pahala. Ketika anak beramal saleh, ketika dewasa anak beramal saleh, maka pahala akan mengalir kepada kita sebagai orang tuanya. Bahkan ketika anak mati pun sebelum baliknya misalnya, ya, banyak sekali pahala yang diraih, bisa memberi syafaat pada jemaah. Sebagaimana juga di sini disebutkan oleh Nabi, ala tuhibbu ala ta'tiya baban min abwabil jannah. Ya. Jadi Nabi memberi ujangan, nasihat kepada orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Nabi menghibur. Ya. Kata Nabi SAW, alla tuhibbu, tidaklah engkau suka, alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruk. Tidakkah engkau suka, kata Nabi SAW, di mana tidaklah engkau mendatangi pintu dari pintu-pintu surga, kecuali wajadtahu, engkau mendapati anakmu tersebut yantadhiruka, menunggumu untuk membawamu ke surga. Subhanallah. Sebagaimana tadi hadisnya, ketika anak-anak tersebut diperintahkan masuk surga, diperintahkan oleh Allah masuk surga, udkhulul jannah, masuk kalian ke surga. Apa kata anak-anaknya? Tidak ya Allah, tidak ya Rabb, sampai kami masuk surga bersama bapa dan ibu kami. Makanya kata Nabi kepada orang yang tinggal mati oleh anaknya, ala tuhibbu alla ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu yantadhiruk. Kata Nabi, tidakkah engkau suka ketika engkau tidaklah datang ke pintu di antara pintu surga, dan kecuali anakmu menunggumu di situ. Nah, ini merupakan keistimewaan, keuntungan dan keutamaan bagi orang yang ditinggal mati oleh anaknya. Nah, as-sabi, yang ketujuh, yaqulullahu azza wa jal, ini juga hadis kursi yang ketujuh ini. Ya, Allah Ta'ala berfirman, idza btalaitu 'abdi bihabibataihi, tidaklah aku uji hambaku, kata Allah, bihabibataihi. Apa maksud habibataihi? Yang dimaksud dengan habibataihi, yakni pandangan matanya. Ya. Apabila aku menguji hambaku, dengan apa Allah uji? Bihabibataihi. Ya. Habibataihi itu dua hal yang dicintainya. Tapi disebutkan, yakni dua matanya. Ya. Dua matanya. Sebagian diterjemahkan yakni dengan buta. Ya, dibutakan, ya, kedua matanya. Fasabara wahtasaba, lalu dia bersabar dan berharap pahala, awwadtuhu minhuma al-jannah. Ya, maka aku ganti keduanya itu dengan surga. Yuridu, yang dimaksud keduanya, yakni ainaihi, dua matanya. Ini ujian bagi orang yang buta, dibutakan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dibutakan oleh Allah, namun dia bersabar dan berharap pahala, Allah ganti kedua matanya dengan surga. Nah,
Ini luar biasa tentang musibah. Ini semuanya adalah dalil-dalil sebagai bentuk hiburan para jemaah kepada orang-orang yang terkena musibah. Ya. Di antaranya mu'alif banyak memberikan contoh tentang musibah-musibah ditinggal mati misalnya oleh anaknya dan semisal. Ya, padahal musibah bukan hanya itu, banyak, termasuk musibah-musibah dalam urusan dunia, penyakit dan yang semisal. Taib yang ke-8, ma min muslim, Nabi bersabda, yusibuhu adza, tidaklah dari seorang muslim yang ditimpa adza. Adza yakni gangguan. Min marad, berupa penyakit atau sakit, fama siwahu, atau yang selainnya. Perhatikan lafaz min maradin, dari penyakit, fama siwah, atau yang selain penyakit. Banyak gangguan-gangguan, banyak yakni musibah-musibah. Illa, kecuali apa? Para jemaah, ini berkaitan dengan ampunan. Pahalanya berupa ampunan. Illa hatallahu bihi sayyi'atih, kecuali Allah gugurkan dia dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon ya menggugurkan, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunan-dedaunannya. Subhanallah ya. Jadi orang yang berbuat, ya orang yang terkena musibah, selain diganti surga di akhirat, di dunia digugurkan dosa-dosanya oleh Allah. Ya. Makanya para jemaah sekalian, orang yang sakit lalu meninggal dunia, itu sesuatu yang secara zahir menunjukkan kebaikan. Orang yang sakit lalu meninggal, ya, dengan sebab sakit tersebut, berarti sebelum meninggal dia sudah dicuci dosanya oleh Allah. Dicuci dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang yang sakit dulu meninggal, ini nikmat. Karena sebelum itu berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menggugurkan dosa-dosanya. Namun ingat, tidak setiap penyakit menggugurkan dosa. Karena syaratnya di situ adalah bersabar, tidak berkeluh kesah, bersabar. Apalagi kalau mau ridha, apalagi kalau mau bersyukur, bersabar dan berharap pahala para jemaah. Jadi ada penyakit, musibah, bala yang justru dia tidak mendatangkan kebaikan. Karena syaratnya musibah-musibah tersebut harus dihadapi dengan sabar. Hadapi dengan sabar para jemaah. Ya. Musibah apapun, sekecil apapun. Sampai-sampai kata Nabi yang ke-9 ini dalil tentang masalah musibah. Ma min muslim yushaku syaukah, tidaklah seorang muslim ditusuk atau terkena tusukan syaukah, duri, fama fauqaha, atau yang lebih kecil dari duri. Masya Allah, dikena tusukan lebih kecil dari duri, illa kutibat lahu biha darajah, kecuali dicatat baginya darajah, derajat, wa muhiyat anhu biha khati'ah, dihapuskan, digugurkan dengan sebab itu dosa-dosanya. Ini luar biasa para jemaah. Jadi ampunan dosa dan juga dimasukkan ke dalam surga. Ya, yang ke-10, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqam, tidaklah seorang mukmin ditimpa dari wasab, ya, ditimpa dari wasab. Wasab artinya al-waja', ya, sakit. Wala nasab atau nasab, ya, nasab artinya letih atau capek, ta'ab, ditimpa sakit atau letih, ya. Wala saqam, atau ditimpa yakni penyakit, ya. Wasab dengan saqam apa bedanya? Wasab juga penyakit, saqam juga penyakit. Kata para ulama bedanya, kalau al-wasab itu al-waj'u al-lazim, ya. Kalau wasab itu al-waj'u al-lazim, sakit yang terus-terusan, penyakit yang menaun. Kalau sakim atau kalau sakom itu ya penyakit yang sebentar saja hinggap lalu sembuh. Tapi kalau wasab itu adalah al-waj'u al-lazim, dan ini sebagaimana dalam firman Allah, ya, ketika Allah menyebutkan azabun wasib, azab yang wasib, azab yang terus-terusan. Nah, itu wasab, ya, penyakit yang terus. Kalau saqam, penyakit yang
tidak terus-terusan. Nah, maka ini dibedakan hukum ini para jemaah. Orang yang tidak berpuasa kalau kena wasab, yakni penyakit yang terus-terusan yang tidak diharapkan kesembuhannya, dia bukan mengqadha tapi membayar fidyah. Tapi kalau orang yang tidak puasa karena sakit, yang dia bukan sakit menaun tidak terus-terusan, maka dia nanti mengqadha ketika sembuh. Ya. Nah, kata Nabi, tidaklah seorang mukmin ditimpa dari wasab, penyakit yang terus-terusan, wala nasab atau letih, warasaqam atau penyakit, wala hazan atau kesedihan. Subhanallah. Ada orang sedih, itu diberi pahala oleh Allah. Orang sedih digugurkan dosanya oleh Allah. Hatal hammi yuhammuhu. Ya, sampai-sampai ya, alham itu kebingungan, gundah, galau. Nah, orang yang terkena ini illa kuffira bihi min sayyiati, kecuali digugurkan dari dosa-dosanya, ditutup oleh Allah dosa-dosanya. Ya, maka bersabar ya ketika dapat musibah, berharaplah pahala. Besar sekali pahalanya para jemaah. Yang ke-11, Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya bala. Jadi semakin berat penyakit, semakin besar pahalanya di sisi Allah. Semakin lama penyakit, semakin besar pahala di sisi Allah. Semakin lama penyakit bersarang di badan seorang hamba, semakin besar pahala di sisi Allah. Beda. Penyakit yang stroke, penyakit yang cuman bengek, penyakit yang cuman flu sebentar, beda. Ya. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sungguhnya Allah kalau mencintai satu kaum, Allah mengujinya. Faman radiya, siapa yang ridha falahu ar-ridha, dia mendapat ridha juga. Tapi sebaliknya, man sakhita falahu as-sakhat, siapa yang uring-uringan, siapa yang keluh kesah, siapa yang murka, mangkel, marah, jengkel ketika dapat musibah, maka Allah pun murka kepadanya, wal iyadu billah. Ya. Baik. Terakhir ayat yang ke-12 atau hadis dalil yang ke-12, ya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Faman yabrahul bala bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-'ard wa ma 'alaihi khati'ah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama yabrahul bala bil 'abdi, tidaklah seorang hamba senantiasa mendapatkan bala hatta yatrukahu, ya, sampai bala itu meninggalkannya. Ya. Artinya selama hamba itu terus mendapat musibah, terus selama belum hilang musibah tersebut, maka hamba ini terus mendapatkan apa? Yamshi 'alal ard wa ma 'alaihi khati'ah. Dia berjalan di bumi dalam keadaan digugurkan dosanya oleh Allah. Artinya ada orang yang sakitnya terus, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, terus bertahun-tahun, ya selama itu terus digugurkan oleh Allah dosa-dosanya. Subhanallah para jamaah. Alangkah besarnya rahmat Allah, alangkah besarnya ampunan dan maghfirah Allah kepada hamba-hamba. Makanya terkadang ada hamba yang derajat surganya tinggi ditetapkan oleh Allah, namun amalnya rendah. Amalannya rendah para jamaah. Maka bagaimana cara untuk mendongkrak ke derajat yang tinggi tadi, sementara amalannya rendah? Dengan diberinya oleh Allah musibah, yang dengan musibah itu Allah angkat derajatnya. Makanya bagi seorang muslim, ingat musibah itu bisa untuk menggugurkan dosa, plus juga untuk mengangkat derajat dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, kita lanjutkan nanti insyaAllah. Ilajul hammi wal huzn, yang ke-7 ya. Pengobatan galau. Ya. Bagaimana mengobati galau, dan orang yang galau di situ ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ikuti terus bahasan kitab ini sampai selesai. Tinggal sedikit ya, tinggal beberapa lembar lagi. Oh ya, lumayan lah. Kita lanjutkan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.